Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut telah menaikkan satu perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Sementara Menteri Kehutanan akan mencabut 22 izin operasional perusahaan terkait dengan penyebab banjir di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan satu korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 1.116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, personil SAR Batalion A pelopor bersama warga membangun perahu darurat di Desa Parjali Hotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di tengah keterbatasan akibat rusaknya akses penyeberangan sungai, personil SAR bersama dengan warga bahu-membahu membangun perahu darurat yang digunakan sebagai sarana penyeberangan sementara di aliran sungai Pinang Sori dan sungai Lumut Parjali Hotan. Tak hanya membangun perahu darurat, personil SAR juga melakukan penyeberangan warga menggunakan perahu darurat dan perahu karet guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di tengah kondisi darurat. Diketahui sungai tersebut menjadi urat nadi penghubung antara Dusun 6 dan Dusun 7 yang selama ini menjadi aktivitas vital masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga sosial warga. 1, 2, 3. Korban meninggal banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih terus bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 16 Desember 2025, korban meninggal dunia di 3 provinsi menjadi 1.053 jiwa. Korban hilang 200 orang dan korban luka 7.000 orang. Banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. Anda masih di Sindosi yang bersama saya Camar Haenda. Pingsan saat antre BBM di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Miris pemirsa, 3 pekan pasca banjir dan longsor menerjang kawasan tersebut, BBM masih langka.
Petugas mengevakuasi seorang ibu yang pingsan saat antri BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kelelahan saat berjuang mendapatkan BBM bersama warga lainnya. Kecelakaan BBM terjadi usai kawasan tersebut diterjang banjir dan longsor 3 pekan lalu. Hampir seluruh SPBU kehabisan stok hingga warga menyerbu SPBU yang masih menjual BBM. Kondisi warga semakin sulit akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sungguh dramatis. Personil TNI mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat dengan gerobak pasir. Akses jalan yang putus menyulitkan proses evakuasi. Beginilah perjuangan personel TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 Padang, Sumatera Barat saat mengevakuasi seorang warga lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Lansia tersebut terpaksa harus dinaikkan ke atas gerobak pasir karena keterbatasan peralatan di lokasi. Para personel TNI dibantu warga harus berjalan kaki melewati area perbukitan sejauh 2 km. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Busua dengan daerah Kapalokoto, Kecamatan Pau, putus total imbas banjir bandang susulan Minggu sore. Warga yang terisolir karena jalan terputus akibat banjir yang semalaman dari sejak Minggu malam hingga hari ini itu terjadi. Jadi proses evakuasi warga itu dilakukan kita dengan membuka jalan di samping bukit atau lereng bukit kampung Batu Busua. Yang pertama, jalan terputus, infrastruktur rusak karena bencana alam banjir. Kesulitan kita hadapi adalah kita harus membuka jalur atau membuka jalan supaya warga yang sempat terisolir tadi di Batu Busua bisa keluar untuk mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri apabila banjir bandang atau terjadi banjir lagi. Warga tersebut selanjutnya dibawa dengan mobil ambulans yang sudah menunggu di seberang kampung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Batu Busua, Kota Padang bersama dengan TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran Sungai Batang Kuranji. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah ini terputus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini, jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai di atas batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan satu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.